Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deden Jujunan Hermawan, guru MIS Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video uji kinerja saya dengan materi akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah dan doa menuntut ilmu bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Tidak lupa kita juga berdoa kepada kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita dalam keadaan sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang halal. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Oke, setelah itu kita akan melakukan pembiasaan. Seperti biasa, kita akan melakukan pembiasaan Al-Quran dengan sama-sama kita baca surat Al-Insyirah ya. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah membaca surat Al-Insyirah ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, sehat ya. Ada yang sakit? Ada. Oh, Raffi sakit, kurang enak badan. Semoga cepat sembuh ya, Raffi ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya disebut silakan angkat tangannya ya. Oke. Akmal, Keira, Raffi. Bilang hadir Raffi. Oke, Rishad.
Naila. Oke, notified absent ya. Saya tulis NA. Mubashir. Oke. Sofi. Sachi. Jovita. Notified absence. Oke. Ya. Brin. Oke, Brin. Aiska. Iya. Nif. Cidi. Notified juga. Rania. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini yang tidak ada 3 orang, yang tidak masuk 3 orang, sisanya hadir. Berarti totalnya semua ada 11 begitu ya. Oke, tidak apa-apa, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dengan hikmat begitu ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang akhlak ya. Sekarang saya mau tanya dulu, apa itu akhlak? Silakan angkat tangannya, raise your hand. Apa itu akhlak? Ada yang tahu? Sofi, silakan. Kepercayaan. Akhlak kepercayaan. Bisa tapi kurang tepat. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak. Biasanya saya bilang, Mubashir tolong akhlaknya dijaga ya. Gitu. Apa? Mindfulness, hampir. Apa? Kitab diri. Kitab diri. Sikap diri atau iya. Sikap diri maksudnya. Iya. Oke. Selain itu, bagus Rishad. Akhlak kayak perlakuan kita. Iya betul. Jadi akhlak itu perilaku atau adab begitu ya. Nah, jadi dalam agama Islam itu ada namanya akhlak begitu. Makanya agama Islam yang paling penting itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu membicarakan tentang perilaku atau tindakan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, di akhir pembelajaran saya ingin kalian dapat menganalisis permasalahan kontekstual di lingkungan sekitar terkait akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang kedua, mengaitkan konsep akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah dengan dalil Al-Quran dan hadis serta motivasi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi harapannya saya ingin kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya masuk ke pemantik, saya ingin menyampaikan dulu atau saya ingin bertanya dulu, akhlak terbagi menjadi 2. Tadi akhlak apa saja? Ya, Saci. Terpuji sama tercela. Iya. Kalau bahasa Arabnya akhlak terpuji apa? Mudah. Oke, akhlak terpuji itu akhlak mahmudah. Kalau akhlak tercela? Mahmudah. Yang tercela, tadi yang terpuji apa? Ulangi? Nggak apa-apa. Iya, jangan ragu-ragu Aiska. Jadi akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Jadi kalau mazmumah itu akhlak tercela, kalau mahmudah itu akhlak terpuji. Nah, sebelum saya masuk ke teorinya, saya punya permasalahan. Di sini ada permasalahan korupsi, permasalahan perundungan atau bullying, permasalahan kejahatan media sosial. Satu persatu. Permasalahan korupsi. Sekarang saya mau tanya, apa yang ada di dalam pikiran Anda, what's on your mind gitu ya, about korupsi? Apa yang ada di dalam pikiran Anda tentang korupsi? Angkat tangannya, satu aja. Apa yang ada dalam pikiran Anda tentang korupsi? Ya, silakan. Dosa. Korupsi dosa. Selain itu, silakan. Korupsi adalah akhlak yang tercela. Iya, korupsi itu akhlak tercela. Kenapa akhlak tercela, Rishad?
Karena membuat orang kesusahan. Oke, membuat orang kesusahan. Menurut Raffi, apa dampak dari korupsi itu? Negara gak bisa kompak karena nggak ada yang bisa ditrust. Oke, negara nggak bisa kompak karena nggak ada lagi yang bisa dipercaya gitu ya. Good, satu. Yang kedua, ada kasus yang namanya bullying atau perundungan. Coba, apa yang ada di dalam pikiran Anda terkait kasus bullying? Keira? Tidak baik. Tidak baik, iya. Silakan, Aiska. Perilaku yang menyakiti orang lain. Perilaku yang menyakiti orang lain. Kita sudah tahu kalau perundungan atau bullying itu perilaku yang menyakiti orang lain. Kira-kira dampaknya itu apa ya dari kasus bullying? Brin. Bisa membuat orangnya sedih dan juga bisa ujung-ujungnya bunuh diri, yaitu berdosa. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Oke. Iya, betul ya. Jadi ujung-ujungnya itu dosa. Terus dia mau ke sekolah nggak kira-kira kalau udah dibullying? Iya, kenapa? Karena nanti tambah sedih. Iya, tambah sedih, tambah depresi begitu ya. Bagus. Nah, itu kasus perundungan. Kejahatan sosial media atau kejahatan media sosial. Apa yang ada dalam pikiran Anda terkait kejahatan media sosial? Contoh yang sekarang itu yang lagi maraknya itu adalah framing gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih contoh Rishad tidak melakukan apa-apa, tapi di framing gitu ya sama yang lain begitu di media sosial bahwa Rishad itu melakukan perilaku tercela, perilaku buruk gitu. Nah, coba kira-kira dampaknya terhadap Rishad itu apa ya? Rania. Karena Ya kan betul. itu yang orang-orang yang bilang tentang riset kan nggak betul, kan Iya, itu nggak benar. betul. Jadinya risetnya kan juga jadi sedih nanti. Iya betul, kasihan ya nanti Rishadnya jadi depresi gitu ya. Nanti Rishadnya tidak mau sekolah lagi. Nah, jadi memang kejahatan media sosial itu kejahatan yang sangat terkini karena dia menggunakan media sosial sebagai alat untuk memframing, untuk melakukan perilaku tercela begitu ya. Nah, dari kasus-kasus itu saya ingin menyatakan bahwa seharusnya manusia itu tidak boleh yang namanya seperti itu. Karena dia tuh harus memiliki akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada manusia, sesama manusia. Akhlak kepada alam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya mau tanya dulu, akhlak terhadap manusia yang baik contohnya seperti apa ya, Nif? Coba. Manusia yang baik. Mm-mm. Membantu orang lain. Oke, contohnya membantu orang lain seperti apa? Kalau kayak orang jatuh gitu dibantu bangun. Iya, betul. Membantu orang lain. Terus kalau akhlak manusia terhadap alam, contohnya seperti apa, Akmal? Kasih air ke tanaman. Iya, seperti planting gitu ya, farming. Di sini ada yang hobinya planting atau farming? Ada, Aiska. Oh, gimana coba Aiska? Boleh ceritakan. Setiap hari aku kasih air ke siapa? tanaman aku. Oh, gitu. Tapi tanamannya real life ya, bukan di Roblox ya. Bukan ya. Bukan ya. Bukan di real life ya. Oke. Kenapa suka menyiram tanaman? Karena aku nggak aku suka take care of something like peliharaan sama alam juga. Oke, tepuk tangan dulu buat Aiska ya. Oke. Jadi memang dia peduli kepada alam, kepada alam, pada hewan begitu ya. Dia peduli sekali. Nah, coba saya mau tanya dulu kalau contoh akhlak terhadap Allah itu seperti apa ya? Sofi belum. Akhlak baik kepada Allah. Contohnya seperti berdoa dan sholat 5 waktu. Iya, jadi seperti beribadah, tapi bukan hanya itu, lebih kepada bagaimana kita konsisten
berkomunikasi kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yang namanya tetap berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua bisa kita lihat dalam Quran surat 52 ayat 35 bahwa apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka yang menciptakan dari diri mereka sendiri, begitu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semuanya dengan seimbang, dengan balance juga. Oke. Jadi tugasnya agama itu adalah memberi arahan, memberi way of life agar hidup manusia itu mengetahui cara menjalani kehidupan di dunia dengan benar dan baik sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Dan pada akhirnya agama memberikan arahan bahwa kita harus yang namanya berakhlak, seperti itu. Oke, itu awalan dari saya, framework dari saya. Saya ingin sekarang kalian kumpul sesuai dengan grupnya masing-masing berdasarkan learning style atau gaya belajar yang sudah kalian lakukan pada saat pertemuan pertama, begitu ya. Oke, sebentar. Di sini sudah ada. Oke. Akmal visual. Yang visual dulu ya. Akmal visual, Naila visual, Mubashir visual, dan Aiska visual. Jadi silakan kumpul satu grup. Untuk grup auditori ada Keira, Rishad, Sachi, Jovita, dan Nif. Dan sisanya adalah kinestetik seperti Raffi, Sofi, Brin, Tidi, dan Rania. Jadi silakan kumpul sesuai dengan grupnya masing-masing. Visual dengan visual, auditori dengan auditori, kinestetik dengan kinestetik, dimulai dari sekarang. Silahkan untuk yang visual dan auditori, silahkan dibuka manage back-nya. Saya sudah kasih stimulus untuk kalian, untuk dua grup tersebut, begitu ya. Jadi seperti namanya, yang namanya visual itu saya kasih stimulus video. Jadi saya sudah kasih video, cek di kelas streamnya, manage back kelas gitu ya. Saya sudah berikan stimulus. Begitupun juga dengan auditori. Silakan dibuka manage back-nya. Di sana sudah ada stimulus auditori recording dari saya. Silakan didengarkan baik-baik begitu ya. Ini untuk grup visual. Ini untuk grup auditori LKPD-nya. Dan ini untuk kinestetik. Lalu kinestetik ngapain ya? Kinestetik aktivitasnya adalah tebak gaya karena dia adalah bergerak begitu ya. Jadi pilih salah satu orang untuk yang memeragakan begitu ya. Dan 2 orang yang menulis, 1 orang yang menebak. Gitu ya. Oke. Ya gitu. Ya gerak nanti peragakannya di sebelah sini aja. Ya, contoh nih. Yang meragakan siapa? Raffi. Nih. Oke. Contohnya seperti ini, Raffi. Nah, Raffi harus bisa meragakan gitu ya. Biar teman-temannya tahu begitu ya. Yuk, silakan berdiri Raffi. Silakan berdiri. Oke, silakan. Ada prop nggak boleh? Boleh. Apa? Perlu prop gitu. Boleh apa? Perlu ada kertas. Ada kertas. Oh iya. Sebenarnya nggak perlu kan kalau yang tadi kan cukup gini aja.
Sudah semuanya? Ya, silakan dijelaskan di explanation bagaimana cara menghindari. Pakai itu aja, pakai yang sticky note. Jadi bagaimana kita menghindari gitu. How to avoid bad deeds yang itu dan how to do good deeds-nya gitu ya. Ini adalah suasana discuss. Jadi ini adalah grup visual yang diberikan stimulus video gitu ya. Ada video akhlak terpuji dan akhlak tercela. Mereka menuliskan akhlak terpuji apa saja yang ada dalam video itu dan akhlak tercela apa saja yang ada dalam video itu gitu ya. Begitupun juga auditori, dia harus mendengarkan narasi yang mana narasi tersebut mengandung akhlak tercela dan akhlak terpuji apa yang harus dilakukan begitu ya. Lalu untuk grup kinestetik juga tadi sudah melakukan tebak gaya, yang mana tebak gaya itu isinya adalah tentang sikap terpuji dan sikap tercela, dan mereka harus bisa menjelaskan sikap alasan dari sikap terpuji dan sikap tercela tersebut dan bagaimana melakukan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Oke, saat ini kita masuk ke sesi presentasi. Jadi kalian sudah discuss, sudah mendapatkan stimulus, saatnya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari grup kinestetik dan kami akan mempresentasikan tentang aktivitas hari ini. Boleh Raffi lanjutkan apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan hari ini? Hah? Oke, jadi untuk secara kesimpulan kami jadi ada aktivitas bermain game tebak-tebakan. Jadi Pada dan guru kami memberikan flashcard kepada Raffi, terus Raffi harus harus bergaya, terus kami secara grup harus bertebak apa yang dia lakukan. Terus hal-hal yang kita menebak adalah kita akan membagi jadi 2 divisi. Divisi pertama adalah akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah, dan sebelahnya akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah. Di akhlak Boleh lihat ya, Mas? di akhlak terpuji kita dapat sabar, bersyukur dan membantu. Dan kalau selanjutnya di akhlak mazmumah kita ada gosip, sombong, dan juga pelit. Sekarang kita akan lanjut dengan penjelasan untuk semua akhlak tersebut. Oke, pertama kita akan mulai dengan penjelasan akhlak terpuji, yaitu sabar. Kita harus sabar supaya kita bisa menjadi orang baik dan tidak gampang marah. Kedua, bersyukur. Kita harus bersyukur supaya kita tidak sombong. Dan terakhir, membantu karena kita harus saling baik hati dan peduli kepada orang lain dan alam. Oke, sekarang untuk akhlak tercela. Oke, pertama ya gosip. Kita tidak boleh gosip karena membuat pandangan jelek terhadap orang lain. Kedua, sombong. Kita tidak boleh sombong karena orang akan melihat kita sebagai orang yang merendahi orang lain. Dan ketiga adalah pelit. Kita tidak boleh pelit karena kita harus saling berbagi supaya orang lain senang. Boleh baca? Oke. Jadi akhlak tercela bisa diubah sesuai dengan surat Al-Arad ayat 11, dan yaitu tentang manusia seharusnya itu mengubah diri sendirinya demi nggak apa itu aja. Berubah untuk jadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini grup visual
akan presentasi tentang penjelasan akhlak terpuji dan penjelasan akhlak tercela dari video yang diberikan oleh Sebelum kita jelas dari dua videonya Akhlak Mahmuda dan Akhlak Mazbumah, saya harus ceritakan apa yang terjadi di videonya. Jadi video pertama dijelasinnya di kirinya, terus video kedua dijelasinnya di kanan. Video pertama tentang Akhlak Mahmuda dan ceritakan seorang anak namanya Budi. Dia ketemu dompet di jalanan, terus dia kasih balik ke orang yang punya dompetnya. Jadi ini menunjukkan akhlak mahmudah, nanti dijelaskan lebih mendalam. Akhlak mazmumah tadi videonya tentang perempuan-perempuan yang mengabaikan seseorang perempuan tuli. Terus gara-gara itu dia kelindes. dia ketabrak motor. Jadi nanti saya jelaskan kenapa itu. Ya, jadi ini ada penjelasan akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Jadi apa yang terpuji, apa yang kita harus lakukan, kayak kita harus bersikap jujur, saling jujur. Kita harus bersikap jujur. Jadi kalau kita ketemu barang yang tidak punya kita harus balikin kepada pemiliknya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini sama kayak kalau ambil uang dari orang, anak kecil atau uang dari siapapun tanpa ada hak kita itu. Dan habis itu kita harus mengikuti peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh melakukan dosa dan semua peraturan yang Ia bikin kita harus mengikutinya. Terus ini ada do good and do good and good will come to you. Jadi if you do good things, the good things will come to you also. Terus ya ini juga bisa dibilang kayak akhlak kemanusiaan. Sekarang untuk penjelasan akhlak tercelanya dari video yang tersebut, kita belajar bahwa kita tidak boleh menghina orang dan untuk menghormati semua orang walaupun orang itu berbeda. Kita juga belajar bahwa kita harus saling membantu, jangan balas dendam, dan lewat ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 11, indeed Allah would never change people's state of favor until they change their own state of faith. Itu adalah presentasi kami. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempresentasikan worksheet kita. Kita adalah grup auditori. Jadinya kita dikasih sama Pak Deden audio dan kita mendengarkan audio itu tentang kasus korupsi. Dan setelah itu kita berdiskusi dan menjawabkan worksheet ini. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan dulu apa kasus ini. Nah, jadinya kasus ini itu tentang orang kontraktor bernama Bapak Arya. Bapak Arya ini memimpin proyek air bersih dan dia didanai oleh APBD. Nah, di depan media proyek ini dilaksanakan secara lancar dan baik, tetapi di balik itu karena Bapak Arya didorong sikap serakah, di belakangnya tersembunyi praktik gelap atau korupsi. Jadinya apa yang dia lakukan adalah dia mendapatkan uang yang didanai oleh APBD sejumlah 50 miliar, tetapi dia membeli materialnya untuk proyek ini dengan kualitas yang rendah. Oleh karena itu menjadi sikap korupsi dan juga melanggar akhlak mahmumah. Dan uang sisanya 20 miliar dipakai untuk keuntungan dia sendiri. Jadi setelah yang korupsi itu bangunannya ada banyak masalah seperti kualitas materialnya, seperti pipa air lagi sering bocor, instalasi filter air cepat rusak, dan air bersih ke permukiman padat penduduk tersendat. Terus masyarakat mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air kemasan.
dan menderita penyakit kulit. Nah, jadi setelah itu bangunannya diendus oleh kejaksaan dan menutupi pernyataan palsu kepada media. Nah, sekarang ada penjelasan akhlak terpuji dan penjelasan akhlak tercela. Pertama, untuk akhlak terpuji ada membantu melaksanakan acara dengan memberi sumbangan dalam jumlah besar. Jadi si Bapak Arya itu dia suka menghadiri acara keagamaan dan sosial dan suka menyumbang dana yang besar. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Arya untuk menjadi orang yang lebih baik adalah untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya oleh orang lain, bersikap lebih jujur dan amanan, dan menghindari akhlak tercela seperti korupsi, ketidakjujuran, serakah, dan korupsi. Sekarang untuk penjelasan akhlak tercela. Jadi ini adalah list untuk akhlak tercela yang kita dapat dari kasus ini. Pertama adalah mengambil dana perusahaan untuk keuntungan pribadi, menutupi tindak yang tidak etis seperti menyuap saksi, memanipulasi bukti, dan mengeluarkan pernyataan palsu kepada media. Dan ini adalah tindakan kadzib atau kebohongan dan sum'ah yang ingin didengar atau dipuji secara berlebihan. Selanjutnya ada mengabaikan akhlak mahmudah seperti amanah dan sidik atau kejujuran dan korupsi dalam perusahaan. Dan semua akhlak tercela ini akibatnya banyak dan ini dapat merugikan masyarakat dan juga orang lain termasuk perusahaannya dan diri mereka sendiri. Dan akhlak-akhlak ini harus dihindari dengan melakukan akhlak terpuji yang tadi dijelaskan oleh Nev. Itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir saya mau tanya satu-satu, conclusionnya aja, gitu ya, kesimpulan. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Lalu bagaimana cara menerapkannya? Yuk, satu-satu dari grup kinestetik. Silakan. Hari ini belajar tentang apa? Terus bagaimana cara penerapannya? Oke, hari ini Hari ini kita sudah mempelajari tentang perbedaan akhlak terpuji dan akhlak tercela, dan cara menyerap. Dan untuk menambah, kita mempelajari tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dan apa contoh-contohnya. Dan juga kita belajar cara avoid apa tuh? Untuk menghindarinya, untuk menghindari yang jelek dan untuk hal-hal yang buruk dan jadi kalau untuk akhlak tercela kita belajar bahwa kita harus menghindari hal-hal buruk ini, maka kita menghindari akhlak yang buruk dengan melakukan hal-hal yang baik, yaitu akhlak terpuji. Oke, untuk yang grup visual, apa yang kamu pelajari dari kasus video tersebut? Yang kita pelajari adalah kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik dan kita harus menghormati semua orang. Dan kita tidak boleh menghina siapapun. Terus kita juga nggak boleh ambil hak-hak orang lain. Jadi kalau misalnya kita ketemu duit di jalan atau dompet, kita harus balikin kepada orangnya atau biarin aja. Oke, terima kasih grup visual. Terakhir, grup auditori, apa yang kamu pelajari pada hari ini?
Oke, habis melakukan aktivitas tadi, kita bisa belajar tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, dan kita belajar bahwa kita harus sebaik mungkin mencegah untuk melakukan akhlak tercela dengan menerapkan akhlak terpuji seperti membantu orang dan berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan kalian juga sudah tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa kalian sudah melihat banyak kasus di kehidupan sehari-hari dan juga kalian mengaitkan dengan dalil Al-Qur'an dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau seseorang itu atau kaum tersebut mengubahnya sendiri. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.